And this is hill. Hill? Hill. No, hill. Sumur apa? Bener ya? Sumur itu. Itu. Well. Well, sorry. Well. Well. Still working? Still working. Yeah. But before with this like, but now yeah Not used. with pompa. And then coming here and then I'm here. yeah. So shower come from here. Yeah. Come from here and then save here. Uh-huh. Saving here and then yeah. Wow. Normal? Normal. I know. It's like But yeah. Lost the wing. And this you put? This I put in kasongan. Kasongan itu like making gerabah. In grabba. Yeah. Cow. Small. Mungkin rumah ini sudah berapa ya? 10 tahun. Mungkin sudah hampir 30 tahun. 多分この家30年以上は Maybe 経ってもわからない this old. And this like traditional art. Yeah. And sometimes have to like a philosophy if this actually this like a window in this body like a ace, and this one connection with the door. The door like in the body like a mold. Yeah. And then this like in the central connection and with maybe spirit with the apa Tuhan tuh ya? 神 God. Oh. と God. 神と交信できるっていう建築の風水も入ってますでその体の部分と関連付けて窓が見てとかコネクシsama alami juga自然とつながっている Dan kalau rumah Jawa yang bener kan sebetulnya pintu belakang, depan, jendela itu sama, tidak ada depan mana belakang mana, sama. でジャワの本当に古い家だと裏口と表玄関これが差がない見た目は同じような窓も、位置とか配置とかも表も裏も全く同じこれはだからちょっと違います本当のシメトリーシメトリーが出てなくなるさまで And do you rehearse outside? Yeah, I'm sometimes rehearse it outside, but if rain coming, I just this can and then rehearse in here. Oh, rehearse here. Yeah, sometime. Here maybe? Here just for take a rest, or we sometimes cooking together and then we eat here or in the So more rehearse here. yeah. You don't rent studios in your town? In Yogyakarta, I never rent to studio because if I rent, you're more expensive too. But if I making practice, if don't in my studio, we just going around in the outside, maybe in the hill or beach or yeah something like that. Can we see outside? Yeah. That's your kitchen. Yeah. Before kitchen in the inside in here. Oh. But yeah, I think more nice if I just near with So you built? yeah. You built like this everything? Everything yeah. Not clean now.
You cook? Do you cook? Sometimes I cook. Cook for dog, yes, every day. Cooking for dog. Shoro.お名前から始めていただいて、簡単な自己紹介お願いします。どんなところで生まれて、どんな影響で踊ることになったのかっていうところは。Nama saya Fitri Setianingsih, saya lahir di Solo. Saya mulai mengenal tari itu sejak umur 6 tahun karena saya berada di lingkungan penari karena tinggal di wilayah kampus ISI yang dulunya bernama ASKI. Setelah ASKI menjadi STSI dan berubah menjadi ISI. Tapi menjelang umur 8 tahun keluarga saya pindah ke daerah Ambarawa, itu daerah pegunungan yang di sana sama sekali belum ada listrik. Terus kami setiap minggu mencoba membawa anak-anak di kampung itu berlatih tari. Setelah itu saya continue belajar di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Terus mulai continue lagi di STSI, mengambil jurusan koreografi sampai sekarang membuat karya tari dan masih menari. 引っ越しが多かったんですかね? Enggak, cuma 2 kali. Sekali aja. Ke Ambarawa. Tapi itu Ambarawa masih masuk lagi ke desa ya. Jadi pegunungan Ungaran, pegunungan itu. Kenapa Karena waktu itu keluargaku ada semacam punya perkebunan di sana, harus pindah ke sana untuk perkebunan pisang dan kopi. Terus setelah saya kelas 3 SMP, keluarga pindah lagi ke Solo, terus saya langsung melanjutkan lagi ke SMKI. Dan itu desa yang sangat membuatku berkesan ya. Berkesan sekali, saya mengalami hidup di desa hampir selama 10 tahun itu. Berkesan sekali. Karena ada beberapa hal yang membuat itu selalu masuk di mimpi saya. Mimpi-mimpi dalam tidur saya, terus itu membuat menjadi ide pertunjukan saya. プロフィールの中で、これまでたくさんの種類のインドネシアの伝統舞踊を学んできたって書いてあるんですけれども、それについて教えてほしいのと、インドネシアの伝統舞踊の実態というか、どれぐらいのたくさんのものがあるって聞いてるんですけれども、どういう種類のものがあって、どういうところに興味を惹かれているのかお聞きしたいんですけど。Pertama, aku tertarik tari tradisi karena memang aku tumbuh dan besar di lingkungan tradisi itu. Terus juga bentuk tarian yang aku pelajari, yang aku lihat itu tari tradisi yang seperti itu juga. Terus yang aku tahu, yang aku belajar tari tradisi di Indonesia itu ya khususnya tari Jawa gaya Surakarta, terus tari Jawa gaya Yogyakarta, ada tari Sunda, tari Bali, terus tari Minang. Yang aku pelajari cuma itu. Satu lagi tari Jawa Timur. Gaya Jawa Timur itu ada ke timur lagi sampai ke Banyuwangi. Yang lain-lainnya hanya sekedar tahu, tidak belajar secara baik. Dan itu semua tarian punya karakter yang berbeda-beda. Itu yang menarik ya. Menarik sebagai asupan yang saya pelajari. Dan tradisi itu menarik untukku karena dia seperti ini, seperti kalau ditarik ketumbuhan dia seperti akar yang menguatkan tanaman itu tanpa harus terlihat. Tapi kalau ditarik ke tubuh saya sendiri, tradisi itu seperti darah yang ada di dalam tubuh saya. Dia menguatkan jiwa raga saya tanpa harus darah itu terlihat merah di luar gitu. そういうふうにかなりたくさんの時間伝統舞踊をしっかり習ってきた人が、どういうきっかけで、例えばコンテンポラリーダンスみたいなものに、興味を持ってそれを作ろうと思い始めたんですかね。何かきっかけがあったんですか？
Sebetulnya aku nggak terlalu paham dengan istilah kontemporer atau modern dan atau apa ya. Ketika aku berjalan membuat karya, memang aku sengaja tidak menggunakan tradisi dalam artian vokabuler, tapi lebih tertarik mengundang benda-benda sehari-hari, terus melibatkan teman-teman yang bukan disiplin tari untuk bekerja sama, mencari atau mengolah benda-benda itu dan tubuh-tubuh secara wajar. Nah, kalau di tari tradisi itu lebih pada konsentrasinya di teknik dan bentuk gerak atau vokabuler. Dan saya tertarik untuk melakukan kerjaan yang kita tidak belajar dari bentuk, tapi mencari hubungan-hubungan itu melalui detailnya yang itu bisa membangunnya menjadi sebuah bentuk. でその根源らしきものが見つかったとして、それをもとに新しい形を作るってことですか？新しく何か形なのか作品なのか踊りなのかを作るってことですかね？ Bisa dari itu. Tapi kadang-kadang bangunan yang saya sudah konstruksi, bangunan itu saya dikonstruksi, kadang-kadang saya hancurkan lagi untuk membuatnya tidak menjadi teknis lagi. Kadang-kadang kalau sesuatu yang sudah menjadi teknis terasa kering menurutku, itu tak hancurin lagi. 2006年にジョグジャに移られてこられたと思うんですけれども、それはなんかどういうきっかけだったんですかね？ Alasannya karena saya dari kecil berada di lingkungan penari ya, karena saya tinggal di kampung yang itu juga ditinggali kampus isi gitu loh. Jadi pertemuan-pertemuan saya dengan tubuh penari itu sangat dekat sekali dan hampir tidak ada jaraknya. Setelah itu, ketika saya masuk di dunia tari juga, saya semakin menemukan teknik-teknik yang membuat tubuh saya jadi berjarak dengan tubuh sehari-hari saya. Terus ketiga, saya mulai menghindari PY-PY atau job-job menari tradisi yang itu lumayan menyita waktu saya, yang hampir membuat saya tidak punya waktu berpikir untuk membuat karya sendiri. Yang keempat, saya sengaja membotakkan rambut saya supaya tidak diajak menari tradisi juga. Yang kelima, saya pindah ke Jogja karena saya sebetulnya sangat mencintai tradisi dan mencintai lingkungan saya sebelumnya, tapi saya ingin melihatnya itu dengan jarak, yang jarak juga tidak terlalu jauh dari kota saya itu. Dan saya memilih Jogja karena Jogja aku anggap di sini lebih banyak kemungkinan pertemuan-pertemuanku dengan teman-teman yang habitnya tidak sama seperti yang di Solo. Dan itu membuat ya paling tidak wacana lain untuk diri saya pribadi. Tapi juga kebanyakan ketika saya membuat koreografi di lingkungan Solo itu kan lingkungan penari ya, lingkungan yang sangat kecil. Ketika saya membuat koreografi dengan menghadirkan benda sehari-hari atau tubuh biasa-biasa saja, itu kita mengalami proses mungkin minimal 6 bulan juga sama senior-senior yang melihat dari Solo itu dianggap itu kerja yang malas karena tidak menghasilkan sebuah vokabuler yang cantik atau pertunjukan tari yang ya begitu menurut mereka. Wajar-wajar aja saya hanya melakukan misalnya cuman melipat kain seperti bangun tidur atau hanya menata sanggul rambut yang dipakai laki-laki seperti itu. Jadi ya aku suka yang apa ya, sepele-sepele atau yang biasa-biasa itu ada hadir di kerjaku. Makanya aku sangat tertarik dengan karya teman-teman ini karena sebetulnya mereka juga melakukan hal-hal yang begitu, hal-hal yang sepele, hal-hal kejadian anak muda sekarang ini, sesuatu hal bisa menjadi sesuatu ekspresi tubuh dengan tindakan yang seperti itu, tapi juga itu dilakukan dengan cara yang manis gitu. Nggak ada saling melukai atau menyakiti, nggak ada, karena cara mereka ketika
menghantam atau menginjak temannya atau seseorang itu dengan cara yang manis menurutku. Itu baru aku bisa menyebut kontemporer. そういう立ち位置からインドネシアの、コンテンポラリーのダンスシーンっていうのはどういうふうに見えていますか？ Aku menganggap atau melihatnya bukan dari, aku nggak tahu apakah ini dari sudut sinis atau enggak ya, tapi di Indonesia aku pikir kontemporer itu belum ada gitu loh. Yang aku lihat mereka hanya mengemas dari bentuk tradisi menjadi modernitas. Misalnya itu salah satu yang membuat saya juga ingin mencari model-model yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar saja, karena salah satunya misalnya aku melihat karya koreografer yang berbeda-beda, konsepnya berbeda-beda, judulnya pun juga berbeda, kostumnya berbeda, tapi perilaku isi di panggungnya itu sama, entah vokabuler, entah blocking, itu hampir sama. Ya kalau melihat tari itu sebagai aktivitas, seharusnya hal seperti itu bisa diminimalis ya, tidak terjadi seperti latah. Karena jadi aktivitas itu tidak ada, karena semuanya hampir ya ujung-ujungnya sama seragam lagi, jadi modernitas lagi. Atau muncul lagi istilah konseptual dance, itu kan mungkin dari 2009 aku tahu dan mendengar itu, yang sampai aku melihatnya itu mungkin di Australia atau di Berlin atau di mana. Cara mengemasnya membawa isu yang berbeda, tapi pengemasannya di panggung dengan melakukan pembicaraan, mikrofon, dan adanya Macintosh di panggung, dengan cara mereka bergerak menyampaikan itu juga mirip sama, walaupun ini beda-beda negara, tapi cara mengemas pertunjukannya sama. Aku nggak tahu itu apa gitu. Itu juga yang semakin membuatku melihat kalau awal-awalnya di Indonesia itu kiblatnya kontemporer itu ada di barat, lalu apa gitu, kalau secara mata melihat visual pun juga kejadian itu menjadi kejadian yang menjadi mainstream lagi, menjadi sesuatu yang tidak tumbuh secara lain tapi tumbuh secara sama. Dan sebetulnya Indonesia ya sebetulnya kan kaya dengan wilayah-wilayah yang beda-beda begitu ya, dengan tradisi dan bahasa juga yang berbeda-beda, dengan isu-isu dari wilayah-wilayah itu juga berbeda-beda. Sebetulnya itu sangat menarik ketika keberadaan itu menjadi sebuah tunjangan untuk membuat karya yang sebetulnya nggak harus berkiblat dengan apapun. インドネシアでじゃあ活動していく中で、今後どういう展開をしたいかとかありますか? Kalau aku sih sebetulnya masih meneruskan proyekku yang tentang Megamendung ya, karena kemarin tanggal 5 itu masih work in progress, jadi tahun depan paling nggak ada premier untuk karya Megamendung gitu loh. Di lain itu juga pengen mengerjakan yang solo perform dengan kolaborasi dengan mungkin teman-teman visual, entah dengan instalasi atau apa, belum. Kalau sebetulnya aku punya dua di lain yang Megamendung ya, selain Megamendung ada dua, satu dengan seniman jadi dia bikin kayak semacam alat-alat mekanik yang itu nanti juga justru tubuh bekerja menjadi mekaniknya alat itu. Yang satunya lagi aku bersama teman visual Ugo Untoro, tapi juga masih dalam komunikasi itu, mau bikin kuda hitam di pintu pagar. Itu juga ketika perjalanan mataku menangkap satu ekor kuda yang ada di depan pintu pagar kayu yang dia membelakangi gitu. Jadi pertunjukannya sih masih dalam gambaran visualku bahwa itu pertunjukan yang membelakangi penonton. なんかそういった将来の活動であったり、もしくは今考えているコラボレーションであったりを実現するために足りていないと思うものってありますか？もしくは何があったらいいのにとか。
まあ、お金っていうのはもちろんそうだと思うんですけれども。 Kalau pasti di produksi, terutama di kita kan, kalau nggak ada semacam funding yang memberikan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan uang pribadi. Dan uang pribadi pun juga uang yang nggak banyak gitu loh. Jadi ya harus mencari donasi. Donasi pun juga donasi teman, donasi yang juga kemungkinan juga nggak banyak. Tapi bagaimana caranya itu membuatnya menjadi sesuatu yang ekonomis tapi maksimal, itu aja. Selain uang sih, kalau persoalan di support manusianya, misalnya penari atau pemusik atau apapun, itu sangat mudah, dimudahkan di sini. Tapi menurutku juga menarik ya, karena juga di kesenianku gitu kan, saya sudah hidup di sini bertahun-tahun, tapi kemungkinan juga dari kesenianku itu belum bisa menghidupi kehidupan ya dengan layak gitu ya. Jadi memang gimana caranya mengatur terutama mengatur keuangan itu dengan baik. Dan justru ketegangan atau apa ya, ini kan jadi semacam sesuatu yang sebetulnya nggak balan ya, karena ininya sudah begini, terus ada infrastruktur manusianya baik, tapi kondisi keuangannya yang sedikit goyah gitu. Tapi kan kegoyahan itu juga bangunan dari akhirnya pikiran gimana caranya mencari kegoyahan ini menjadi baik gitu. 最近の作品がこれ僕発音の仕方がちょっと分かってないんですが、ケロラ財団、クロラ財団のグラントを受けてると思うんですけれども、活動にどういう影響を与えてましたか？ Sebetulnya aku dapat funding itu waktu dapat Empowering Woman Artist itu 2010-2011, selama 2 tahun, dan itu lumayan cukup buatku merasa aman ketika melakukan proses untuk membuat karya ya. Walaupun karya itu sebetulnya juga kalau dilihat secara anggaran meledak dari anggaran yang diberikan gitu. Tapi itu lumayan untuk produksi dalam satu kota. Bisa touring. Kalau yang dulu, yang tahun sebelumnya saya dapat yang funding kelola yang touring itu 3 kota itu, tapi juga itu harus mencari subsidi yang lain untuk masalah transportasi, karena kita keluar Jawa ya. Yang di sini tuh kalau keluar Jawa tiket mahal sekali. そのアジア圏で何か共同制作コラボレーション的なプロジェクトに関わるとすれば、どういうことに興味がありますか？どういうことやってみたいですか？ Kalau sebetulnya saya sih soal berkolaborasi itu terbuka untuk dari disiplin apapun ya. Dari situ, dari pertemuan kita mungkin baru mulai muncul idenya mau apa. Kalau yang ide yang saya bawa sendiri kayaknya kurang baik juga. Lebih baik saya dipertemukan dengan siapa, dari situ muncul pembicaraan, lalu baru muncul idenya apa.